Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Rabu 15 April 2026. Tema pada pagi hari ini adalah dosa yang kita lakukan menjadi penghalang untuk mendapatkan rahmat Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kehidupan sehari-hari tentunya terjadi perang batin ya, antara jiwa dan hawa nafsu ya. Sehingga seseorang kalau condong kepada jiwanya, maka orang itu akan senantiasa berbuat baik. Tetapi kalau orang itu condong kepada hawa nafsunya ya, maka orang itu cenderung untuk berbuat jahat. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan masalah kita ketika melakukan perbuatan maksiat atau dosa, maka ketika itu juga kita sudah tidak mampu melihat kebenaran. Kita pasti akan menolak Al-Quran dan kolbunya, terutama kolbu kirinya ya, atau biasa yang disebut dengan hati nurani, itu akan menjadi keras serta buta untuk melihat kebenaran. Mari kita lihat Bapak Ibu di dalam surat Al-Mutaffifin surat 83 ayat 14. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubuhum. Sekali-kali tidak demikian. Ini mengandung makna hardikan atau cegahan terhadap mereka yang demikian itu ya, sebenarnya telah menodai atau telah menutupi atas kolbu mereka, sehingga kolbunya menjadi tertutup oleh noda. Makanu yaksibun, apa yang mereka usahakan itu. Artinya apa? Yang mereka lakukan adalah sebuah kedurhakaan, dosa, maksiat kepada Allah ya. Sehingga kolbunya menjadi karat ya, dan karat itu menutupi kolbu mereka sehingga tidak mengenal Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, akibat dari seseorang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, yang melanggar perintah Allah, melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan oleh Allah, maka perbuatan maksiat itu, dosa atau yang diharamkan itu menutupi kolbu mereka, kolbu kiri mereka, jiwa mereka, sehingga pada saat itu orang itu tidak mampu melihat kebenaran. Pada saat itu orang itu pasti menolak Al-Quran dan kolbunya menjadi keras. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh sebab itu orang yang melakukan perbuatan dosa, orang yang berbuat maksiat kepada Allah, orang yang selalu melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka diharapkan untuk segera bertaubat kepada Allah. Apa maksudnya? Untuk mengembalikan fungsi kolbu itu, bahwa fungsi kolbu itu adalah untuk mengenal Allah, agar kita mampu berkomunikasi dengan Allah, agar kita mendapatkan rahmat Allah, cahaya Allah. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu, ketika kita berbuat dosa, ketika kita bermaksiat kepada Allah,
ketika kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah akan mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan pertolongan Allah, akan mendapatkan anugerah Allah, hidayah Allah. Sementara hidup ini tanpa pertolongan Allah, maka kita akan celaka, kita akan sesat, kita akan hina. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh sebab itu Bapak Ibu, ayat ini menjadikan peringatan keras bagi kita untuk segera bertobat agar kalbu kita tidak tertutup oleh noda. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yaitu tentang sesungguhnya dosa itu akan menghalangi seseorang dari rahmat Allah. Bunyinya demikian, Nabi bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika melakukan dosa, maka akan pergi cahaya iman dari kalbunya. Ini apa maksudnya? Jadi cahaya itu Allah turunkan kepada hambanya karena kalbunya, terutama kalbu kirinya atau jiwanya itu selalu mengadakan komunikasi dengan Allah. Istiqomahnya kita beribadah kepada Allah, semakin deras komunikasi kita kepada Allah. Dan ketika kalbu kiri atau jiwa itu istiqomah di dalam berkomunikasi kepada Allah, dikarenakan kita istiqomah dalam beribadah, maka cahaya itu semakin deras juga turun kepada Allah. Rahmat Allah itu semakin deras turun kepada Allah. Jadi rahmat Allah itu mustahil, tidak mungkin diturunkan kepada orang-orang yang jauh dari Allah, bermaksiat kepada Allah. Misalkan kita melakukan tindakan penipuan, kezaliman, berbuat zina, berjudi, minum minuman keras, hal-hal yang dilarang oleh Allah kita lakukan, jarang sholat, jarang berzikir kepada Allah. Ini yang menyebabkan kalbu kita atau kalbu kiri kita itu menjadi keras dan membatu. Dan di sini kalbu kiri tidak bisa mengendalikan instrumen kita, kehidupan kita, tidak mampu mengatasi fikir kita, saudara kita, kalbu kanan kita, yang ketiga-tiganya ini adalah buruk, membawa dampak buruk bagi kita. Jadi pentingnya kita itu mendekatkan diri kepada Allah bukan semata-mata melaksanakan kewajiban, misalkan sholat, puasa, atau ibadah-ibadah yang, tetapi dalam rangka mensucikan jiwa, tetapi dalam rangka agar kalbu kiri ini menjadi kendali kepemimpinan dalam tubuh kita. Jika dia bertobat, maka akan dikembalikan kepadanya cahaya iman. Jadi ketika seseorang itu sadar, seseorang itu berhenti berbuat maksiat kepada Allah, tidak berjanji tidak mengulangi lagi, maka disitulah jiwa memulai mengadakan komunikasi lagi dengan Allah, curhat kepada Allah. Maka karena Allah merasa hambanya sudah bertobat, turunlah cahaya atau rahmat Allah itu kepada hambanya. Tetapi jika dia tidak bertobat, maka tidak akan dikembalikan cahaya iman kepadanya. Itu. Jadi tetap tidak bisa, rahmat Allah tidak bisa turun. Maka ketika seseorang yang tidak diberikan cahaya iman oleh Allah, maka orang itu akan berjalan dengan sendirinya, dan otomatis orang itu tidak dikendalikan oleh kalbu kirinya, tetapi bisa dikendalikan oleh saudaranya yang di dalamnya ada sifat-sifat buruk. Orang itu akan dikendalikan oleh fikirnya, di mana fikir itu lebih mencintai dunia dan hawa nafsu. Kemudian dikendalikan oleh kalbu kanan, di mana kalbu kanan ini selalu mencari pembanding, apa itu istilahnya, menyekutukan Allah.
Dan sesungguhnya dosa-dosa akan menghalangi seseorang hamba dari rahmat Allah. Jadi kalau kita keseringan berbuat dosa, tertutuplah kolbu kirinya. Karena bintik hitam atau noda hitam itu semakin banyak, yang menyebabkan kolbu kiri dan jiwanya itu tidak bisa bekerja dengan maksimal, sehingga orang itu tidak bisa, atau jiwanya tidak bisa mengenal Allah, jiwanya tidak bisa curhat kepada Allah, yang menyebabkan dia tidak mendapatkan rahmat Allah. Dan sesungguhnya taubat akan menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, ini Bapak Ibu yang terlanjur kita ini melakukan dosa, marilah banyak bertobat kepada Allah. Yang sudah berusaha agar kita ini melakukan ketaatan kepada Allah, kita pertahankan sekuat tenaga. Bapak Ibu yang saya hormati, pentingnya kita melakukan rutinitas ibadah, menjaga sholat 5 waktu, berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi, beramal soleh, kemudian kita selalu tegak lurus kepada Allah, kita menjaga kesucian jiwa, ya, agar kita jauh dari perbuatan dosa. Ini bukan masalah kewajiban semata, tetapi supaya kita lebih mengenal Allah, lebih dekat kepada Allah, agar kita gampang mencari ridhonya, agar kita dengan mudah mendapatkan rahmat Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.